Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Hari ini kita bertemu kembali dan seperti biasa saya Pendeta Prapto selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa kami rohaniawan setiap hari di pagi hari berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Semuanya sehat, diberkati Tuhan dan berbahagia. Hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan prinsip sebagai anak Tuhan, ya. Saya mau menyampaikan tentang dua pilihan, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, baik mau yang masih kecil, muda, dewasa, tua, itu kayak mau menunjukkan eksistensi mereka, ya, keberadaan mereka sebagai orang-orang yang harus diakui oleh orang lain, ya. Di sosial media menunjukkan apa yang mereka foto, ya, kayak contohnya mungkin makan di restoran yang mewah, lalu kemudian mungkin tinggal di hotel atau penginapan yang mewah mungkin, atau setidaknya berkelas seperti itu, ya. Lalu kemudian dipasang hanya untuk mendapatkan pengakuan. Bisa saja itu terjadi, ya. Tetapi ada juga yang memang itu tujuannya hanya mereka pengen berbagi kebahagiaan. Tetapi pada dasarnya di dalam perkembangan dunia ini banyak sekali orang-orang yang bersaing untuk merasa diakui keberadaan mereka. Bahkan karena demi mereka diakui, mereka melakukan satu tindakan yang tidak benar dengan cara menipu, mencuri, ya. Ada seorang anak muda tapi udah ditangkap polisi, ya. Dia mencuri kalau tidak salah 15 handphone ori iPhone berapa, ya? Bukan yang 14. Dan ketika dijual itu harganya mungkin kisaran 50 juta plus. Dan uang itu dipakai untuk apa? Orang zaman sekarang bilang hedon, ya, bergaya dengan kualitas. Naik pesawat dengan kelas bisnis, lalu kemudian liburannya juga berkelas juga. Tapi akhirnya ditangkap polisi hanya demi supaya diakui oleh orang dunia. Bahkan mungkin juga anak-anak Tuhan yang ke gereja juga terkena virus ini, ya. Jadi mereka pada bersaing untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang berada, saya orang yang berduit, saya orang yang punya, saya orang yang mampu. Tetapi sebenarnya hal itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang yang berperilaku seperti itu. Karena orang yang berperilaku bahagia itu tidak akan menyombongkan diri atau butuh pengakuan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak terjebak dengan kondisi atau perkembangan zaman sekarang, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk melihat di dalam Amsal 11 ayat yang ke-28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Di sini kita bisa melihat bahwa Amsal ini ditulis oleh orang yang berhikmat, orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, orang yang bisa saja menggunakan kekayaannya untuk apapun yang dia mau. Tetapi dia menuliskan hal ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Dia berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Jadi di dunia ini banyak sekali orang yang bersaing untuk bisa menjadi kaya. Lalu kemudian ketika dia sudah kaya, mereka lalu kemudian menggunakan hal itu untuk kesombongannya. Mereka berpikir bahwa dengan kekayaan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Bahkan jaminan kehidupan mereka itu tidak akan tidak perlu dicemaskan seperti itu. Saya ada kenalan juga waktu itu, dia baru pulang dari Taiwan, suami istri juga. Lalu kemudian dia meninggalkan Tuhan, ya. Waktu itu guru sekolah minggu saya, lalu kemudian menikah dan meninggalkan Tuhan. Lalu kemudian dia berkata pulang dari Taiwan sama-sama, uang digabung dan di kampung kami jadi orang jutawan gitu, ya. Lalu kemudian dia berkata seperti ini, uang kami berdua yang digabungkan dimakan 7 turunan aja
tidak akan habis. Wow, berarti banyak banget ya duitnya ya. Tapi ternyata nggak sampai 1 tahun duitnya ludes. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan dihempaskan oleh Tuhan, akan dibuat malu oleh Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang boleh menggantikan Tuhan sebagai pengharapan. Hanya Tuhan yang bisa menjadi pengharapan atau yang boleh jadi pengharapan bagi kita semuanya. Nah, sehingga ketika yang saya kenal tadi ya mengalami kayak kehancuran ekonomi, saya melihat kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah salah. Ketika dia mengandalkan kekayaannya, dia mengalami kejatuhannya. Nah, apakah ini mau terjadi dalam kehidupan kita? Kita ketika diberkati Tuhan harusnya kita harus semakin dekat dengan Tuhan dan tidak berani bersikap untuk mulai berharap kepada kekayaan ini. Ada juga satu orang yang berduit banget ya, berduit banget. Dia jatuh dan tangannya retak, tulangnya tuh retak. Dan disarankan oleh dokter untuk operasi. Tapi karena dia takut dengan jarum ya atau mungkin alat-alat operasi, dia berkata tidak. Saya mau minta Tuhan yang pulihkan. Padahal punya duit. Nah, bagi orang yang berpikir pelit, itu tidak akan masuk terhadap dimensi iman si orang ini. Nah, ini perbedaannya. Kalau orang berduit berpikirnya udahlah operasi selesai. Tapi orang berduit yang mengandalkan Tuhan, dia masih punya harapan untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan saya tanpa saya operasi. Dan ternyata itu digenapkan oleh Tuhan. Di mata saya, orang tersebut bukan berarti pelit. Tetapi karena dia punya pengalaman, dia mau punya pengalaman dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa dia tidak mengandalkan kekayaannya untuk kesehatannya. Tuhan pun bekerja memulihkan orang tersebut. Di sini saya tidak mengajarkan kepada kita semuanya untuk memang Bapak Ibu Saudara yang punya duit lalu kemudian kata Pendeta Prapto katanya nggak boleh menggunakan ini. Enggak. Tergantung dari iman masing-masing. Orang yang beriman, orang yang saya kenal ini, dia memang punya iman bahwa Allah menolong saya. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara merasa itu sangat membutuhkan dan tidak mengandalkan kekayaan ya. Jadi maksudnya memang saya harus operasi tapi saya berdoa kepada Tuhan. Itu tidak masalah. Tetapi kalau udah tidak mengandalkan Tuhan lalu kemudian nggak perlu Tuhan. Karena saya punya duit. Nah, itu yang salah. Pasti akan kecewa, pasti akan runtuh. Justru orang benar, firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan hidup tumbuh seperti daun muda. Artinya dia akan bersemi. Dia akan memiliki pertumbuhan kehidupan. Orang yang benar ini berbicara kepada orang yang percaya atau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia diibaratkan seperti daun muda yang bersemi, memunculkan kehidupan yang akan terus bisa melewati masa-masa sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, pilihan ada pada kita. Dua pilihan. Yang pertama adalah mengandalkan apa yang kita punya dan mengabaikan Tuhan, atau setengah-setengah percaya Tuhan. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Tuhan maunya full atas nama Dia. Ya. Dua pilihan, mengandalkan apa yang kita punya atau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan yang kita punya udah jelas firman Tuhan katakan, pasti kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dipandang benar oleh Tuhan dan kita akan diibaratkan seperti daun muda yang bersemi. Jadi ada kehidupan di dalam diri kita. Kita melakukan apapun pasti akan disertai Tuhan. Kita tidak akan mengalami kekeringan sebab Tuhan menyertai kita. Jadi, mari kita putuskan atas hidup kita sendiri.
Apakah kita mau mengandalkan apa yang kita miliki atau mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita akan selalu menjadi orang kaya, enggak. Tapi setidaknya ketika dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan selalu mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, yang merenungkan firman pada hari ini, di mana kami mohon kepada Tuhan agar Engkau menjaga hati kami, untuk kami selalu mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau di tengah-tengah keadaan sulit kami. Ajarkan kepada kami untuk kami tidak terpengaruh dengan gaya hidup manusia zaman sekarang ataupun kehidupan orang-orang dunia yang selalu ingin diakui keberadaannya. Tapi biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Tidak perlu kami bersaing dengan kekayaan atau kemampuan kami, tetapi kami lebih berharap kepada Tuhan agar Engkau membuat kami benar Tuhan, yang memiliki pengharapan di dalam Engkau, yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kesulitan keadaan kami Tuhan. Kami mohon padamu agar Engkau menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan, agar kami menjadi orang benar di hadapan-Mu dan menikmati pemeliharaan Tuhan, yang dimana Engkau mengibaratkan kami seperti daun muda yang akan terus mengalami kehidupan, yang akan terus mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami semuanya, agar di antara dua pilihan ini kami memilih bahwa kami lebih percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan diri kami dalam nama-Mu. Berkati setiap kami semuanya, sehat selalu dalam nama Yesus. Pekerjaan dan keluarga kami diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.